تغفري لا تجزعي Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, salatuhu, salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang beruntung. Idza fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia sesungguhnya orang yang merugi. Fa inin taqasat min faridatihi syai'un, kalau ada kekurangan pada salat fardunya, unzuru, hai malaikat, tengok, lihat, perhatikan, hal li abdi min tatawu'in, apakah hambaku ini ada salat sunatnya atau tidak. Fayukammalu man taqasat min faridatihi, maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan itu dengan salat-salat sunat. 12 rakaat rawatib, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh. Tentu ini 12 rakaat yang dikenal dengan sunnah rawatib. Ini yang masuk dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Sholat ba'diyah duhur itu, tadi kan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur ya, dianjurkan melengkapkan 4 sebelum 4 sesudah. Berarti ada tambahan 2 rakaat lagi habis duhur ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, rutin dijaga, Allah akan haramkan baginya api neraka. Ada sholat qobliyah asar, tadi kan di 12 rakaat tidak masuk asar ya. Qobliyah asar ada 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Nabi mengatakan, baina kulli adhanaini salah, 3 kali kata Nabi, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, baina kulli adhanaini salah, antara azan dan iqamat ada salat 2 rakaat. Itulah qabliyah maghrib, qabliyah isya. Tapi di ujung hadis kata Nabi, liman sya'a, bagi siapa yang mau. Kata Rasulullah, rak'atal fajri, 2 rakaat salat yang ditunaikan sebelum subuh itu, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh itu, qabliyah subuh, pahalanya, nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, ini semua ada dunia dan isi-isinya. Kalau kita miliki itu nggak ada nilai apa-apanya dibandingkan menunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat, hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnat, bukan yang wajib. Yang wajib memang sudah kewajiban kita, tapi mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah bin nawafil, dengan ibadah sunnat, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepada hamba itu. Cara mendapatkan cinta Allah adalah dengan melazimkan diri dengan salat-salat sunat, di samping sedekah sunat, di samping amalan-amalan sunat lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu ayyuhan nasi fi buyutikum." Hei orang-orang, kata Rasulullah, ayo cepat salat di rumah aja, di rumah. Ya. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang terbaik yang dilakukan oleh setiap orang itu lebih bagus di rumahnya, kecuali salat yang fardu. Ya Rasulullah, apakah qobliyah saja? Tidak. Ternyata ba'diyah juga sebaiknya dilakukan di rumah. Idza qada ahadukum shalah fi masjidihi, kalau seseorang telah menunaikan salat fardu di masjidnya, faj'al fi baitihi nasiban min salatih, jadikan sisa salatnya di rumahnya. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi bis salah khaira. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan-kebaikan pada sisa salatnya itu saat dia berada di rumahnya. Ya. Jadi maksudnya kata para ulama, supaya di rumah itu banyak tempat sujudnya. Ya.
ramai dengan ibadah. Itu yang akan nanti memberikan kesaksian pada kita di akhirat nanti. Karena mulut terkunci, tangan diikat, cuma nanti benda-benda yang bersaksi kepada Allah. Maka tunaikanlah salatmu di rumah bila tempatmu itu dekat dengan masjid. Banyak kaum muslimin tak melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Apa sebab? Banyak faktor. Ada yang menyebabkan karena malas, ada yang menyebabkan karena yakin betul dia umurnya masih panjang, nanti sajalah solat sunat nih, yang wajib-wajib saja dulu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan itu adalah kesalahan pemahaman. Solat sunat dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya tak pernah solat sunat karena ditinggalkan tidak apa-apa. Kalaulah pemahaman kaum muslimin memahami solat sunat begitu pentingnya sebagai melengkapi segala kekurangan, maka dia tak akan meninggalkan walau sesaat pun. Oleh sebab itu kita yang merasa kekurangan banyak, kadang tumakninah tak sempurna, kadang bacaan kita tak lengkap seperti yang diajarkan Rasul, kadang pula hati kita tak sekhusyuk yang diharapkan. Oleh sebab itu bagaimana menutupi kekurangan itu? Dengan solat sunat.